Itu mah udah jam 6 lewat. Itu gue ngobrol, bercanda aja sama si Vera sembari ngopi, ngewafer gitu bang ya. Sembari nikmatin turunnya hujan, gue dengar suara gemuruh langkah kaki bang dari bawah. Oke. Jadi pas ranger pertama turun itu pakai keril gede, itu jalan udah ribet banget. Gue ngeliatin dari kejauhan sampai gue senterin, hati-hati Kang, jatuh licin. Ya ini ngeri, kalau jatuh mah ngeri banget dah pokoknya, kata dia gitu. Mau naik iya, cuman nanti dulu nih kita lagi ngopi Kang, Kang gue bilang gitu kan, ini ada wafer. Enggak, buru-buru, makasih katanya. Itu dia hujan-hujanan nggak pakai ponco dia mah, cuman bawa keril. Pas masih di depan gue sih, gue masih pede gitu. Awalnya nggak ada apa-apa, malah gue ajak bercanda, awas jatuh gitu, gue ajak bercanda segala macem. Gue tawarin kopi, dia sembari jalan, sembari senyum-senyum gitu. Pas dia ngelewatin gue sama Vera langsung narik tangan gue. Kan posisi gue diri nih, ditarik ya gue kan langsung begitu dong, langsung jatuh doyong ke depan mukanya Vera lah, karena Vera posisinya duduk. Narik tangan gue langsung dibetot gitu sama Vera, ditarik. Wah, lu lihat kerilnya bang. Pas gue perhatiin keril itu gue senter bang, gue langsung awas dulu lu. Gue bangun, gue senter karena dia udah di depan gue. Itu gue ngeliat belakangnya dia kerilnya, ada posisi orang di dalam keril dengan tersisa pala bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Peter Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Masih setia di segmen Kongkumis kali ini, gue sudah menghadirkan narasumber yang pastinya narasumber gue akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan ini juga narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu mendaki gunung di Gunung Gede Pangrango, tepatnya di tahun 2008 nih. Ini lawas banget di pendaki nih. Oke, nggak berlama-lama lagi nih. Narasumber gue katanya ketemu sama jenazah yang udah 2 hari yang lalu meninggal. Untuk lebih detailnya kita langsung aja deh berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Di samping gue sudah ada Bang Kancil. Apa kabar Bang Kancil? Yoi, yang lagi viral kayaknya nih. Kayaknya lagi banyak panggilan ini Bang Anjil. Alhamdulillah Bang. Luar biasa banget Bang Anjil, ini 1001 cerita nih. Kalau nggak lu bikin buku Bang, cerita-cerita lu Bang. Kepengennya sih begitu. Temen doain aja nih buat dari Bang Ibnu, kali gitu doanya dijabah sama dan teman-teman. Insya Allah kedepannya mungkin ada rencana buat ke situ Bang Ibnu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai perusahaan-perusahaan media cetak kali ya, biar bisa kerjasama Bang Anjil buat dijadiin cerita-ceritanya Bang Anjil. Ini Bang Anjil luar biasa nih ceritanya. Gokil sih. Oke Bang Anjil. Sekarang kita jauh nih cerita di 2008 Bang Ibnu. Oke, lu naik berapa orang tuh? Gimana ya? Jadi langsung masuk kisi-kisiannya Bang ya. Oke. Ini begini Bang. Jadi saat gua dari rumah nih punya inisiatif buat pendakian ke Gunung Gede, memang udah lama. Cuman gua mau naik via jalur Gunung Putri. Di Gunung Putri itu tepatnya nih kisi-kisinya pas di pos Buntut Tutung ini gue ketemu beberapa rombongan dari 4 orang yang 2 ini ranger ternyata. Di tas beliau ini, di ranger ini, tas gedenya nih, tas carrier-nya itu ada 1 orang dalam tas itu Bang Ibnu. 1 orang perempuan. Ketika gue center lebih jelas, yang namanya carrier dimasukin orang itu pasti lo seleher tuh masih nyisa. Nggak sampai ketutup. Nggak muat ya. Itu pas gue sudutin gitu center gue itu langsung templang, dia punya leher langsung templang, langsung apa sih jatuh gitu. Nah ternyata sosok tersebut jenazah yang dibawa sama ranger. Yang 2 hari hilang itu? Iya. Itu Bang Anjil ya? Siap Bang. Nah teman-teman, Bang Anjil nih lagi-lagi ketemu sama sosok jenazah. Gila, nggak diraguin lah cerita lu Bang ya. Lawas Bang Kancil 2008 ketemu sama jenazah, gila. Nah buat teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan Bang Kancil, gue selalu mengingatkan bukan bermaksud buat nakut-nakutin atau memberikan kesan negatif untuk kalian semua, melainkan cerita Bang Kancil ini bersama-sama kita jadikan pelajaran bahwasanya hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Nah juga buat teman-teman yang mau jadi narasumber di sini seperti Bang Kancil, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email
di timurmisteri.cr@gmail.com. Nah, buat teman-teman, Timur Misteri juga ada nih di aplikasi GoPlay. Di situ Timur Misteri bakalan live streaming penelusuran ataupun podcast 2 kali per 1 minggunya. Teman-teman bisa banget nih download aplikasi GoPlay-nya di Play Store ataupun App Store dengan cara registrasi dengan nomor yang sudah tercantum di aplikasi Gojek. Pokoknya mudah banget, langsung aja kalian follow Timur Misteri Podcast dan kita bakalan live streaming di sana. Oke, Bang Anjil, tanpa basa-basi kita sikat ya. Insya Allah bisa. Oke, simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya dan tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Oke, Bang Kancil, ceritanya kayak gimana Bang? Gue udah pengen banget dengerin ceritanya nih. Iya, ya awalnya sih lagi-lagi ya gue punya kepengenan nih dari diri sendiri untuk pendakian ke Gunung Gede via jalur Gunung Putri. Saat keinginan itu udah ngebuh nih di diri gue coba share sama teman-teman, cuman kagak ada yang nyaut nih. Nggak ada yang mau lah intinya gitu, nggak ada tanggapan sejauh itu. Akhirnya cuman pada ngasih kabar, dadakan mulu loh gitu kan. Nah, udahlah gue prepare, gue berangkat nih. Memang gue pengen ke sono gitu, udah lama nih gue nggak naik gunung gitu. Ya gue ngambil yang jangkauan dari Jakarta lah, yang dekat gitu kan. Gue ambil trek jalur gede, cuman naik dari Via Putri. Nah, ketika gue mau berangkat, gue udah di depan kampungan gue nih di Jalan Raya nih, gue mau naik angkot saat itu. Itu ada satu temen tuh pulang kuliah. Dia bilang, "Bang, lu mau kemana?" "Gue mau ke Gede via jalur Putri, lu mau ikut?" "Tunggu gue 30 menit," kata dia. "Kelamaan." "Yaudah lu tunggu aja dulu." Akhirnya dia cabut tuh balik. Pas dia cabut, nggak lama dia datang bawa keril, Bang. Oke. "Lu yakin?" "Serius, gue mau ikut," kata dia. "Gue lagi banyak urusan Bang, otak gue lagi blank, lagi error," kata dia. "Kenapa sih?" Nah, ternyata dia nih lagi banyak beban nih di kampusnya. Yang artinya beban nih, dia lagi ngerjain skripsi, Bang. Oh, lagi puyeng. Nah, Oke. lagi galau, lagi puyeng berat. Dia lagi ada tuntutan pelajaran skripsi. Oke. Nah, yang mana dia butuh refreshing nih katanya. Sekalian tuh nggak tahu di tasnya dia bawa buku, bawa kamus gitu. Bawa buku, bawa kamus segala macam, bawa alat-alat kuliah lah. Peralatan kuliah sebagian di keril. Gue mau fresh pikiran gue, dan di sono kali gue bisa ngerjain soal skripsi gue nih, kata dia. "Ih, boleh juga nih," gue bilang gitu kan. Oke. "Yakin tapi lu mau berangkat nih?" "Yakin Bang, tapi udah ready kan lu, tas lu semua isinya?" "Udah Bang, udah komplit semua, ini segala macam." "Ya udahlah, berangkat. Tapi gue nggak bawa tenda ya Bang." "Tenda ada di keril, tenang aja lu di keril gue." Udah, nggak panjang kalam, gue langsung stopin angkot menuju Pasar Rebo. Lagi-lagi sampainya di Pasar Rebo, gue nunggu bis di perempatan lampu merah Pasar Rebo situ. Nah, ketemu bisnya, ngetem sebentar, gue masuk, gue naik di bangku belakang. Nah, ketika gue dapet bis nih, gue duduk di bangku belakang. Bangku belakang bis yang panjang tuh, paling belakang. Karena di bangku belakang itu kenapa gue ngambil space di situ? Bisa naruh carrier nih di belakang jok, gitu, di belakang kaca bis itu. Gue taruh carrier tuh. Jadi nih temen gue cewek nih Bang yang ikut, si Vera. Nah, Vera ini saudara kembar nih. Dia punya adik kandung, itu saudara kembar. Lahirnya cuma beda berapa menit sama adiknya. Lagi saat dia lahir, waktu bayi. Itu dia kembar, cewek dua-duanya, Vera Ferry Bang namanya. Yang ikut gue ini kakaknya pulang kuliah. Nah, jadi gue duduk di bangku belakang sama si Vera. Gue taruh keril di belakang tuh, belakang jok bangku bis. Gue ngobrol dari situ. "Yakin lu lagi banyak tuntutan nih, banyak kerjaan dari kampus lu, banyak pelajaran, lu mau ikut?" "Gue udah blank Bang, udah penat otak gua, udah bengak," kata dia gitu kan. "Gue mau refreshing. Kebetulan gue ketemu lu pas pulang ngampus, untung keburu," kata dia. "Lu masih mau nunggu gua?" Udah, mau nggak mau karena kita udah di bis, check out lah kita ke daerah Jawa Barat. Sampailah kita di Pasar Cipanas. Nah, itu di 2008 Bang, kurang lebih. Di 2008 itu gue udah banyak temen di sana Bang. Maksudnya bisa dibilang senior-senioran lah gitu. Jadi beberapa senioran di sono gue kontak, "Ini gue dadakan,
wah gue sempat diceramain sedikit dah gitu kan, kebiasaan begini gini. Akhirnya ya udah gue pokoknya butuh kota, gue bilang ya udah tunggu di situ kata dia gitu. Nah pas gue tunggu di pasar Cipanas nih, depan kan ada istana tuh situ tuh. Nah, gue nongkrong di situ sama si Vera. Presiden gitu ya? Ya, sama si Vera gue nongkrong di trotoar tuh. Ya udah kita apa aja kita jajan deh di situ deh, kita beli deh tuh makanan cemilan gitulah. Nah ngobrol. Nelpon lagi nih senioran gue yang di Cibodas. Langsung aja nanti sampai di pos di shelter telepon saya. Kalau ini nanti saya ngomong sama rangernya kata gitu. Oh gitu, ya udah. Dia ngomong tuh di telepon, turun lintas kan lewat Cibodas gitu kan. Iya, ya udah ntar turunnya aja ketemu saya kata dia gitu kan. Nah akhirnya gue nyampe lah tuh. Akhirnya gue naik angkot lah tuh dari pasar Cipanas. Gue naik angkot sama Vera. Gimana bang? Kita suruh langsung aja gitu. Nanti di shelter di atas langsung nelpon dia lagi. Oh ya udah, gampangan begitu dah. Udah kita naik angkot yang kuning tuh, mobil angkutan kuning. Kita naik satu orang 15.000 karena kita cuma berdua zaman itu. Waktu itu lu nelpon temen lu itu untuk si Maxi. Si Maxi awalnya, cuman kata dia udah nggak usah, lu bawa nama gua aja sampai di sana nanti lu telepon gua, kan masih ada sinyal tuh, gitu. Akhirnya gua telepon lah. Cuman sebelum itu dari Pasar Cipanas, gua langsung putusin naik angkot yang kuning, diketok tuh satu orang 15.000 bang saat itu. Karena gua berdua ya udahlah daripada enggak gitu kan. Nah akhirnya gua berangkat, sampailah gua sampai di jalur pendakian Gunung Putri di kaki gunungnya. Sampai gue turun angkot, bayar ongkos itu, terus gue jalan nanjak setapak ke atas sampai di shelternya. Nah pas di shelter gue langsung assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Nah salaman bla 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 bla, mau muncak kak? Iya. Malam ini juga enggak, mungkin pagi kalau nggak siang. Numpang ngeres di sini boleh? Boleh. Mana lagi rombongannya? Cuma berdua. Nah dia kaget tuh, geleng-geleng. Bisa bilang ranger situ lah si akang-akang ini. Silakan nak. Terus sampai ditawarin di dalam ada kompor tuh kalau mau masak indomie apa gitu, ngerebus air. Kita bawa kok nih kompor gunung, gue bilang gitu kan. Ya maksudnya biar nggak ribet, langsung aja gitu kan. Tinggal kalau bawa makanan tinggal seduh aja kayak indomie apa gitu, masak air aja. Ya siap. Masuklah gua ke shelter itu, pos Gunung Putri itu. Masuk tempat nyerahin si Maxi kalau kita naik dari situ. Gue masuk, gue ngeres di situ kan. Dia bilik itu kan kayak rumah panggung lah gitu kan. Gue masuk, terus gue gelar matras buat alas, terus gue tidur di situ segala macam sama si Vera. Nah, Vera yakin bang di sini enak nih gitu. Lah bukan enak lagi di sini mas, soalnya ranger yang ada di sini, gue bilang gitu kan. Memang ini tempat kita, gue bilang gitu. Kagak usah nyewa di sini Vera, semua di sini keluarga kita, gue bilang gitu kan. Yang penting kita jangan kurang ajar sini, sopan aja, gue bilang. Akhirnya udah tuh, terus jaga kebersihan. Oke dah bang, udah. Cuman kita masak air, gue ngopi, terus bikin cemilan lah gitu kan, buat ngangetin badan, ngisi perut juga, amunisi lah ya, kayak mie apa segala macam. Kelar, pinggirin, bersih-bersih, kita siap untuk tidur. Banyak pendaki bang waktu itu? Alhamdulillah, di malam itu sih banyak yang naik entah dari mana-mana. Pokoknya rombongan pendaki itu malam itu banyak. Cuman karena gue kan sama si Vera nih, niatnya gue berangkat sendiri. Ternyata gue jadi berdua dong, udah gitu si Vera kan cewek, jadi pikiran gue udah relax aja lah. Kebetulan si Vera ini banyak waktu karena lagi galau gitu kan. Boring gue di rumah terus nih, ini lagi banyak tuntutan di kampus awalnya kan gitu. Akhirnya dia banyak waktu, naik besok aja Ver. Atur lah bang, pokoknya gue udah nyampe dari kejauhan nih dari rumah gitu kan. Udah aman kan, jadi masalah waktu. Gue pikir nginep di situ gue doang, ngobrol-ngobrol di pagi itu sampai ketemu jam makan siang. Nah, tuh merasa udah nggak betah deh tuh di situ, dalam hati nggak betah, udah gatal nih gue buat naik nih, buat muncak. Tuh sekitaran jam setengah dua siang bang. Fer, masukin dah perabotan, kayak piring-piring plastik dengan sendok semua, gelas-gelas, kalau udah dicuci masukin ke carrier lu aja. Jadi biar nggak terlalu beban nih di carrier gue, selalu udah banyak juga. Dia juga kan sebenarnya bawaannya dikit soalnya kan. Lagi-lagi buat jejakin carry lu nih biar kelihatan bentuk gitu, jadi dibawa pas di jalur nih nge-trek biar enak pundak lu gitu. Oke bang, di packing sama dia rapi. Nah gue coba pamitan ke depan, gue balas lagi teman-teman yang di depan, Kang punten nih gini, saya kayaknya mau langsung check out aja, soalnya memang udah kepengen banget nih ada di jalur gitu, udah lama nggak kemarin. Wah gitu, ya udah, salamnya buat teman-teman nanti di jalur, terus hati-hati di jalur nih lagi hujan gini. Itu
Gue dari pas bangun pagi udah dihujanin, malam gue datang belum hujan bang. Pas pagi gue dihujanin. Makanya lu mager ya. Jadi nanjaknya siang. Nanjaknya siang deh tuh, kayak enakan ngobrol, kayak enakan bercanda sama teman-teman di situ, ranger-ranger situ. Sampai ketemu siang lah gue baru mulai bosan ada di situ gitu. Dalam arti bosan, bukan nggak betah, udah kepengenan berat lah gitu, gue rindu berat lah gitu, gue mau naik. Udah menggebu, akhirnya siang 1:30 gue naik. Nah ketika gue prepare sama si Vera, gue pamitan, terus dibukain jalan juga tuh. Terus gimana, si Max ini mana? Ada yang nyeletuk begitu tuh, ada 4 orang kalau nggak salah ranger itu. Si Max ini mana Kang? Jangan sampai lupa, kata gitu. Serain ke sini, mau dilihat. Astagfirullahaladzim, gue lupa di situ. Itu gue udah mau siap game block carrier dengan posisi carrier gue diriin nih. Gue mau gue angkat gitu langsung gue game block. Kan cara carrier pakai carrier kan yang benar begitu. Gitu. Nggak kayak pakai tas biasa gitu, ransel biasa. Nah akhirnya begitu mau gue angkat di kata begitu, gue nggak jadi. Gue turun carrier gue. Astagfirullahaladzim, sorry Kang, lupa. Gue keluarin HP, yang mana HP tuh udah gue bungkus di plastik kiloan tuh bang. Karena hujan gitu kan. 1:30 siang itu udah hujan deras lah dari pagi. Gue buka HP, gue pencet-pencet susah kan, karena dilapisin plastik kan. Gue buka lagi plastiknya, gue telepon deh tuh. Assalamualaikum, punten Mang, gue ditungguin, kira nggak jadi. Apa malam itu pulang, kata gitu. Soalnya nggak ada kabar gitu. Akhirnya, enggak, nih jadi, saya udah sampai sini malam nginep, nggak jadi ngetrek. Ngetreknya siang-siangan aja, gue bilang gitu. Tadi mau pagi hujan, gue bilang gitu kan. Akhirnya siang kita mau ngetrek. Ini kita udah mau berangkat, gimana nih? Gue bilang gitu. Masalah buat di jalur gimana? Gue bilang, mana HP-nya serahin sama orang situ, kata gitu. Yang ada di situ penjaganya siapa? Kenal gak? Nggak kenal sih, cuman udah ngobrol aja seharian ini, udah ngobrol, udah capek ngobrol, kita udah akrab. Ya udah serahin aja kalau lupa namanya, gue serahin kan. Nah jadi senioran gue ini yang di Cibodas bisa, ini gue sebutin lah namanya Kang Asep. Nah itu dia punya toko outdoor di Cibodas, diambil HP-nya. HP gua sama gua kasih orang situ kan, ranger situ, gua ngomong nih, dia ngomong, Kang, ini ada yang mau ngomong dari Cibodas. Oh, iya udah sok, mangga. Diambil HP gua, dia ngobrol. Oh, iya, langsung gitu kan. Iya Kang, siap gitu. Beres dah gitu. Kira udah, diselain ke gua lagi. Kang, punten. Akhirnya gua ngomong, gimana Kang? Udah lo langsung berangkat aja, pamitan dulu sama yang ada di situ. Iyalah, gue bilang. Cuman udah beres. Ya udah, makasih banyak Kang. Nanti ketemu di Cibodas pas saya turun, gue bilang. Iya, gue tunggu lu di sini. Gitu. Udah, gue matiin. Yaudah, assalamualaikum Kang. Gue matiin HP, gue masukin plastik lagi tuh, gue ikat erat. Karena hujan, gitu kan, takut basah. Gue masukin di tas lempang gue tuh, gue buat tas lempang. Nah, udah rapi semua, gue game block carrier. Si ini juga Vera juga udah pakai carrier. Gue pamitan. Nah akhirnya gue ngelakuin perjalanan deh tuh, mulai melakukan perjalanan setapak demi tapak karena hujan gitu lah. Tuh lagi-lagi di belakang gue tuh baru berapa meter jauhnya tuh dari pos, Vera udah jatuh bangun di situ, dikit-dikit kegelincir, dikit-dikit, apalagi kan jalur, iya kan turunan tuh, terus yang mau deket kali tuh apa pos pangkalan ojek apa sih? Pos ojek. Oh, pos ojek ya. Nah di situ kan ngeri juga tuh jalurnya tuh kan. Nah di situ jatuh, gue bilang, ayolah semangat lah, gila belum ada apa-apanya Fer. Tahu gue bang, cuman ya lo lagi-lagi jalur begini gitu, cuaca lagi begini bang, cuman gue nikmatin bang gitu, keseruan ini yang gue cari gitu. Udah mereka tahu gue berdua kayak orang bego, orang naik siang itu gue doang, nggak ada temennya, nggak ada barengan gitu, nggak ada tim lain lah ya, rombongan lain. Jadi pendaki 2 doang, gue sama si Vera. Gue naik tap jam 1:30 lewat lah tuh, jam 1:30 siang. Naik, udah jatuh bangun tuh, udah belepotan lah, sepatu celana udah belepotan. Naik, berangkat. Itu tapak demi tapak tuh gue daki, gue lalui lah ya. Nah pas di pos Buntut Lutung, sebelum malah itu kalau nggak salah, sebelum mendekati pos Buntut Lutung ya, sebelum pos Buntut Lutung, Vera udah teriak di situ, bang, itu jaraknya bisa dibilang 1,5 meter dari gua. Gue sengaja selalu nge-push. Biar apa? Biar Vera ini ngejar gue. Jadi gue nggak mau ngemanjain dia. Satu hal, kenapa gue nggak mau? Bukan gue jahat sama teman, apalagi cewek yang gue bawa. Bukan gue jahat, lagi-lagi. Gue sengaja udah mau dekat, Vera udah mau dekat sama gue nih di belakang gue. Gue nge-push. Karena apa? Gue satu berdua. Nah, yang gue pikirin nih, kalau gue ke bawah alur Vera yang manja, dengan karakter cewek yang manja, gue bakalan lama nyampe di Putri, di Surken. Jadi gue nggak mau kejebak malam di jalur, biar lu capek sedikit, tapi kita nyampe dengan selamat.
Maksud gue begitu. Yang penting pendakian itu gua di perjalanan itu gua atur. Gua pakai sikon juga gitu. Gua nggak boleh terlalu jauh sama dia gitu. Strategi lu lah ya? Iya, strategi gua di diri gue sendiri ya, di pola pikir gua saat di jalur. Ya paling jauh ya segitu, 1 meter atau 1 meter lebih, gue tinggalin dia, ntar gue ngeres. Ayo Fer, gue kasih semangat, ayo. Lu harus, jaraknya harus berdekatan sama gue. Ayolah, ayolah. Jadi gue ngasih semangat juga buat dia. Terus jalan, mendekati pos buntut lutung lah. Itu seinget gue. Bang, kita berdua loh, nyantai aja. Waktu gue masih panjang, kata dia gitu kan. Tenang aja lu, nggak usah khawatir buat hari esok. Buat gue masih panjang kok waktu mau pulang berapa hari juga di sini, kata gue lagi galau, santai aja, gue lagi nikmatin nih, jangan buru-buru. Dia lagi ngeres tuh di jalur, lagi ngos-ngosan nggak ternapas. Gue terakin lagi tuh, hujan, udah buruan, gue bilang gitu kan. Ayolah, dia bangun jalan lagi dekat gue tinggalin lagi sampai di pos buntut lutung. Gue udah duduk, udah ngeres, udah neduh gitu, hujan masih diguyur tuh, masih deras tuh hujan. Gue neduh di situ. Baru selang 10 menit lah kurang lebih si Vera ini nongol. Dia lagi tengok-tengok nyari gua kan. Di situ udah banyak orang tuh. Ada beberapa pendaki lah yang ngeres juga. Gua udah ngobrol sono sini di pos buntut lutung itu saat hujan tuh. Cuman gua nyari tempat teduh. Gua ngobrol situ pada ngumpul. Nah gua buka ponco, buka carrier gitu kan, ngeringanin beban di badan. Vera baru muncul. Ver, gue mau nyariin aja, dia jalan, nah nyamperin gue, terus dia neduh juga, sini Fer masih muat, gue bilang, neduh tuh nggak kehujanan tuh, karena kayak pondasinya kayak payung gitu, shelternya tuh di pos buntut lutung itu udah penuh orang di situ, cuman masih muat space-nya, nambah lah si Vera, taruh carrier, bang nggak bantuin carrier gue nih, gue lepasin ponconya, dia buka ponco terus ngelepas carrier, ngopi lah kata dia gitu kan. Dingin nih coy gitu. Udah yang lain pada ketawa kan karena lagi-lagi dia cewek kan, dia tariknya lebih tinggi dong ke teman-teman yang lain yang nggak kenal cowok-cowok. Nah di situ banyak yang nawarin kopi itu ke Vera. Kak, ini kalau yang udah diseduh nih masih panas belum diminum. Ah enggak. Ntar udah lu minum lagi. Lu pada gosok gigi belum? Kan pada ketawa tuh lagi-lagi kan ini Vera ngomong cewek kan. Nah emang sih dia karakternya supel gitu kan, berbaur, bisa berbaur lah orangnya. Nah udah pada ketawa-tawa. Nggak lama 1-2 orang nih banyak yang cabut nih dari tim-tim pendakian itu. Itu lain-lain tim gitu. Emang saat sore itu ada banyak orang lah gitu. Gue nyampe itu kisaran 4:30 jam 5-an bang sama si Vera di pos buntut lutung. Nah itu lagi banyak-banyaknya pendaki. Ngeres di situ yang udah berjam-jam lah gitu, udah lama istirahat di situ. Nah dia persiapan tuh, ada yang lagi prepare buat nerusin perjalanan gitu kan, terusin muncak. Nah satu-satu hilang sampai gua berdua doang sama si Vera di pos buntut lutung tuh bang. Itu di kisaran jam 6 malam. Itu udah maghrib, jam 6 lewat malah itu. Saat itu udah mungkin kalau masih kedengeran azan ya karena suara hujan deras gitu kan. Jadi biasa sih azan masih kedengeran di situ bang. Kalau emang ini masih kedengeran suara azan gitu. Karena malam itu hujan, sore itu hujan tuh. Itu kisaran jam 6 lah, jam 6 lewat. Itu gue cuman bertahan tuh di pos buntut lutung berdua sama si Vera. Nah kita lagi ngobrol, lagi nikmatin guyuran hujan, terus gue juga di situ sempat nyolek Vera dalam arti senggol dia tuh, lo kenapa nge, gue bilang gitu kan, gue biasa manggil dia tuh di kampungan tuh di rumah onge gitu kan, lo ngapa nge, kusut gue gitu kan, banyak banget tugas gini udah gitu nih skripsi lagi kan, bengak gue, ini hujan lagi ya, di atas hujan nggak ya nanti kalau kita di atas, ya lo berharap aja semuanya aman gitu. Iya soalnya gue mau ngerjain skripsi nih sedikit-sedikit di dalam tenda gitu kan, mumpung lagi di sini nih gitu, kali otak gue lancar gitu kan, kata dia. Oke lah, gue ngobrol-ngobrol cana-cana, ya udah lah nge, namanya itu mah tuntutan ya kan, itu mata pelajaran ya kan, lo kalau nggak begitu kapan majunya, gue bilang gitu kan. Ya belajar terus lah nge sampai lo lulus, gue bilang gitu kan. Siap bang, udah ngobrol, apa juga kita obrolin tuh karena kita berdua doang. Nah itu gue lagi nikmatin suasana malam itu ya di pos buntut lutung, yang mana hujan juga masih deras ya. Gue ngopi, ngewafer lah sama Vera. Lagi-lagi cuman gue doang di situ berdua bang sama Vera di pos buntut lutung, yang lain udah pada cabut tuh nerusin pendakian tim-tim lain. Di pos buntut lutung cuma berdua. Nah malam itu gue denger tuh suara langkah-langkah kaki bang dari atas. Jadi kayak orang mau turun dari, mungkin dia dari Gede atau dari SK mau turun lewat Putri. Bang,
lu denger gak ada suara langkah-langkah kaki tuh? Sama suara-suara kayak orang ngomong, cuman nggak kedengeran ngomong apa tuh, nggak jelas nih, hujan lagi nggak berhenti, kata Vera. Cie, kita dapat teman lagi nih bang, gitu kan, teman ngobrol lagi malam ini. Gue ngomong iyanya kayak orang ragu. Oh iya tuh, gue bilang. Cuman kayak orang ragu, gue kayak nggak tahu kenapa gitu. Nah, tuh gue dengerin, gue resepin sama si Vera berdua di pos Bundut Lutung, itu suara makin dekat, suara orang ngomong sama langkah-langkah kaki tuh. Wah ini mah bener dah, gue pede tuh akhirnya. Ini mah bener dah nih, rombongan nih, gue bilang gitu kan, rombongan pendakian. Nggak tahu, tiba-tiba tuh satu orang duluan bang. Dengan tergesa-gesa gitu. Itu dia duluan, sampai gue dari pas dia udah kelihatan gitu ya. Kan gue sempat nyenter tuh, selamat malam Indonesia, gue bilang gitu kan. Dia nggak nyaut. Cuman posisi dia tuh pakai jas hujan lah gitu, kayak jas hujan gunung gitu ya, yang bermerek. Dia ada kupluknya. Dia jalan nunduk sampai ke sandung-sandung bang, karena emang hujan gitu ya. Udah gitu gelap juga ya. Dia cuman pakai headlamp di pala. Dia nunduk aja, nyenterin ke bawah. Itu sampai ke sandung-sandung bang. Nggak, ya hampir jatuh lah, nggak sampai jatuh ngedeprok gitu, nggak. Cuman kayak hampir jatuh, udah goyang gitu, udah kepleset-pleset. Itu nggak lama dekat dari gua, dari tempat gua ngeres tuh di pos Bundut Lutung. Itu dia melintas saya, gue tegor sama si Vera malah, malam kakak, itu malah dia lewat aja bang. Cuman yang gue perhatiin, mukanya itu dia nangis bang. Matanya itu udah merah, jadi kayak orang nangis parah gitu sih, semblep gitu matanya. Dia nunduk sembari jalan. Itu ngelewatin kita, ditegur sama si Vera nih, sama temen gue, malam kakak, dia lewat aja. Nah si Vera langsung nyenggol gue tuh, kan gue diri, dia masih duduk kayak tuh di pos. Bang, kenapa tuh cowok? Agak tahu, emang gue rombongannya, gue bilang, lu kejar dia, lu tanya. Gue lagi ngeledekin begitu, ini nyusul 3 orang di belakang dia bang. Satu cowok ini yang di belakang dia tuh lebih jauh dari yang rombongan 2 ini. Nah ternyata yang kedua ini nih yang gue tegur pas dekat sama gue nih lagi ngeres lewat sama jalur tuh, gue tegur, mau turun nak? Dia langsung berhenti tuh, jejak kakinya langsung berhenti. Dia nengok, dia senyum gitu. Iya, mau turun, capek ya, semangat ya. Capek ya, soalnya lagi bawa temen yang 2 hari nyasar kemarin bareng kita. Waduh, nah gue kan ekspresi gue wajar dong begitu kan. Waduh, terus si Vera lebih hati-hati lagi bang, tapi udah ketemu temennya. Udah kak, tuh cowok ngomong gitu. Kita pamit duluan ya kak. Cuman lagi-lagi raut sedih gitu yang ditunjukin sama, yang ditontonin sama cowok itu ke gua sama si Vera. Dia check out gitu, lanjutin turun. Nah ini yang di belakang ternyata ranger bang. 2 orang ini, yang dari 4 orang ini yang turun, yang 2 ini temen, sahabat dari yang ditandu sama, yang di backup sama ranger. Jadi pas ranger pertama turun, itu pakai carrier gede, itu jalan udah ribet banget, gue ngeliatin dari kejauhan sampai gue senterin. Hati-hati kang, jatuh licin. Iya ini ngeri, kalau jatuh mah ngeri banget dah pokoknya, kata dia gitu. Mau naik iya, cuman nanti dulu nih kita lagi ngopi kang, kang, gue bilang gitu kan. Ini ada wafer, enggak buru-buru, makasih katanya. Itu dia hujan-hujanan nggak pakai ponco dia mah, cuman bawa keril. Pas masih di depan gue sih, gue masih pede gitu. Awalnya nggak ada apa-apa, malah gue ajak bercanda. Awas jatuh gitu, gue ajak bercanda segala macem. Gue tawarin kopi, dia sembari jalan, sembari senyum-senyum gitu. Pas dia ngelewatin gue sama Vera langsung narik tangan gue. Kan posisi gue diri nih, ditarik ya gue kan langsung begitu dong, langsung jatuh doyong ke depan mukanya Vera lah, karena Vera posisinya duduk. Narik tangan gue langsung dibetot gitu sama Vera, ditarik. Wah, lu lihat kerilnya bang. Pas gue perhatiin kerilnya tuh gue senter bang. Gue langsung, awas dulu lu. Gue bangun, gue senter karena dia udah di depan gue. Itu gue ngeliat belakangnya dia, kerilnya. Ada posisi orang di dalam keril dengan tersisa pala bang. Jadi kayak kita nih digendong di dalam keril. Namanya keril, segede apapun keril, itu lo pasti kelihatan pala lo dong. Kagak semua pool masuk gitu kan. Itu pala lo dong yang kelihatan dong di dalam keril. Begitu gue center, itu palanya langsung tengkleng, langsung lemes begitu, langsung begitu. Nah di situ gue langsung kaget lah bang gitu. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Ini yang kedua, yang keempat nih, ranger satu lagi nih baru turun bawa 2 bambu. Pas dia turun dekat sama gue center. Assalamualaikum, Mang, selamat malam. Malam, punten Mang, eta kenapa? Evakuasi.
Gue langsung merinding. Yang mana gue nggak tahu itu mayat apa orang hipo apa cedera gitu, gue nggak ngerti awalnya bang. Bang lanjut yuk, yakin lo nggak? Lanjut, perasaan gue nggak enak nih, gue jadi parno nih kata teman gue nih si Vera. Lagi-lagi gue di situ langsung aduh bahaya nih buat gue sama Vera nih, gue bilang gitu. Enggak, udah cabut ya, cabut. Gue baru ngerasain dingin nih bang, kata dia gitu. Ya, gue bilang, gue langsung lemas di situ. Oke Fer, gue cuci tuh gelas dari gerojokan air tuh, gue cuci segala macam. Gelas tuh bekas kopi, dua cangkir lah, cangkir kecil tuh, cangkir kaleng. Gue masukin kepala keril, gue lanjut. Di situ gue lanjut, udah siap semua pakai keril. Gimana Fer, siap? Siap banget gue. Nah itu gue lanjutin tuh, dia bilang udah siap, akhirnya gue berangkat itu. Tap, gue lakuin pendakian lagi di malam itu. Tuh hujan masih ngeguyur tuh bang, masih derasnya tuh hujan. Gue berangkat di pertengahan jalur di kaki gunung tuh, gue masih ketemu tuh beberapa tim dari rombongan lain tuh yang ngeres 1-2 orang. Nah itu sempet tuh si Vera nanya-nanya orang-orang yang pada ngeres itu 1-2 itu, bang, maaf bang, lu ngeres udah lama? Udah kak, kenapa kak? Mau minta air? Enggak, air mau gue banyak. Ini gue mau nanya, lu yang 4 orang tadi turun dari SK, lu nemuin nggak? Oh iya, lu nggak sadar itu apa? Nggak tahu dia bawa apa di carrier-nya segede itu. Oh enggak kak, gue bilang kita lagi pada capek. Waduh, parah loh kata si Vera nih. Akhirnya udah, Vera berjalan. Emang ada apa sih kak? Lu lihat apa di 4 orang yang turun barusan? Kagak, udah kalau lu nggak ngeliat, bukan rezeki lo berarti bang, katanya. Udah lanjutin jalan tuh nyusul gue. Bang Kancil tungguin gitu. Gue nengok, ayo Ver, gue bilang gitu kan. Jangan lama lah, gue bilang. Jalan lah. Ntar posisi dia makin dekat dari gue nge-push. Posisi dia dekat dari gue nge-push gitu. Jadi sengaja biar gue cepat sampai gitu. Lagi-lagi gue cuma berdua soalnya nih. Gue nggak mau terjadi apa-apa dari gue berdua gitu kan. Apalagi si Vera ini kan cewek gitu kan. Nah, sampailah kita di SK bang. Itu di SK itu gue nyampe kisaran jam 11 malam bang. Sampai di jam 11 malam, tuh dia langsung teriak begitu ketemu jalur bonus tuh, yang udah nerabas, udah lorong gitu, ampun-ampunan mulut tuh, udah lurus, saya nggak ada tanjakan, itu langsung keluarkan SK tuh, dia langsung teriak sih sembari lari, kan dia pakai senter tuh, senter gede, pas udah keluar dari lorong itu, ketemu SK, dia langsung teriak di situ, iya, gue sampai men, kata dia gitu kan, balik lagi gue ke sini sama senior gue Bang Kancil, kata dia gitu, terus lu abis tuh gue dipeluk sama dia. Pas udah kelar senang-senang begitu, dia udah senang, udah girang gitu ya. Gue bilang, lanjut nge, makin ke depan aja kita, biar nanti kalau kita cabut udah prepare nih, bongkar tenda, gue bilang, dekat sama jalur ke gede, gue bilang gitu kan. Serah lu kalau udah sampai, gue udah girang, capek gue udah hilang, takut gue udah hilang. Tapi masih hujan. Dibuka nih ponco sama dia bang. Dibuka ponco, digulung, ditaruh di atas ini nih, carrier-nya dia nih. Gue bilang udah frontal nih anak. Per, hujan. Udah lalu tenang aja. Gue bawa salinan banyak, kata dia. Udah sampai. Gue udah nggak khawatir udah kalau udah sampai sini. Tuh dia lari tuh bang. Ada berapa meter dia lari tuh bawa carrier. Emang lagi-lagi bocor, orang bocor halus gitu. Tap. Gue teriak di situ. Nyek, jangan jauh-jauh. Gue bilang gitu kan. Jaga jarak sama gua, tapi jangan jauh-jauh. Gua bilang gitu. Gue jalan, cuman jalan gue lagi-lagi yang ngejar dia. Jadi gue jalan cepet tuh langkah-langkah gue. Sampai gimana cara dia lari, cuman nggak jauh dan ninggalin gue nih. Gue kejar dengan cara gue jalan. Nah, gue udah nemu titik lah. Di mana bang? Dia sembari jalan mundur gitu. Di mana bang? Lebarin tangannya. Di mana bang? Rest di mana bang? Nancepin di mana tenda kita? Gelar tenda di mana? Tuh di belakang lu sebelah kanan nek. Gue bilang gitu kan. Akhirnya dia nengok ke kanan, dia lari tuh nanjak sedikit, batu kan. Banyak batu-batu kan tuh di SK mah. Nah, gue cari yang landai, yang pelataran halus lah gitu kan. Maksudnya kagak banyak batu-batu, biar tidur juga nyaman. Buka ada carrier, dia udah ngos-ngosan di situ. Capek ya lari begitu doang, hujan-hujan begini. Lu salin deh buruan. Gue bilang, nih bantuin gue pasang prem nih, gue bilang gitu kan. Pasak lo keluarin tuh dari sarungnya, gue bilang, dari tas pasak, gue bilang. Tancepin tenda semua, masang prem, tak udah berdiri, lu masuk, lu salin, gue tunggu di luar, jangan lama-lama, gue bilang, gue dingin juga, bukan lu aja. Udah dia salin deh tuh, dari pakaian basahnya,
sepatu taruh luar, pakaian basah dia salin sama pakaian kering di dalam. Bang Kancil lu masuk aja, gue udah kelar. Udah lu keluar dulu, gue bilang gitu kan. Tuh ada payung di dalam tenda tuh, gue taruh, gue bilang payung lipat tuh bang, payung kecil. Oh iya nih gue lihat nih di kantong tenda ya. Iya, akhirnya diambil sama dia. Udah dia keluar tuh pakai payung. Udah lu buruan dah, gue juga dingin lagi nih kata dia. Abis salin, akhirnya udah gue bersih-bersih. Kan kita juga zaman itu masih dibolehin tuh naik gede bawa mitu tuh, bersih-bersih. Jadi pakai mitu lah buat muka, tisu, buat buat apa aja gitu bersih-bersih. Nah kita pakai tisu mitu. Nah dia teriak tuh di luar, gimana bang, udah belum? Nah dia dengar suara kompor tuh, gue lagi nyetekin kompor dalam tenda, ngangetin badan lah sekalian masak air. Dia langsung masuk aja tuh, si anjing lu, bukannya bilang lu, malah langsung masak. Udah tau gue di luar nungguin gitu, dingin. Udah dia masuk, sorry nge, gue bilang, gue lupa nih, gue lagi nyiapin kompor, gue bilang, buat lo makan. Udah dia masuk, lipat payung, jangan dilipat nge, payung taruh depan pintu tenda, gue bilang gitu kan, buat ngindarin tampiasan air. Gue bilang ya udah, kan gue juga pakai plastik sih untungnya. Nah udah kita ngobrol, terus masak air, nungguin air matang di dalam tenda. Dia ngomong, dia kalau nggak salah posisi duduk dalam tenda begini bang, Ngacil, gue masih penasaran sama yang tadi di keril tuh, yang dibawa sama 4 orang itu yang 2 kayaknya temennya dari pendaki itu, yang 2 ini kayaknya ranger sini, soalnya beda sih fisiknya sama penampilannya. Kayaknya tuh mayat tuh, bukan orang hipo, kata si teman gue nih, si Vera. Udah lah Ver, gue yakin itu mayat, cuman gue nggak mau terlalu berpanjangan lah gitu kan. Okay. Udah lah Ver, gue bilang, lu ngantuk kali, gue bilang gitu kan. Istirahatnya dulu, nggak perlu mikirin orang, gue bilang gitu kan. Pikirin diri kita aja berdua, gue bilang gimana nih besok kita check out jam berapa, gue bilang gitu kan. Kita ke Gede jam berapa, terus turun jam berapa, itu yang harus pikirin. On time gak kita sampai di bawah nih, terus sampai Jakarta, sampai rumah jam berapa nanti pulang, gue bilang gitu kan. Ah lu mah diajak ngomong apa, larinya kemana-mana, kata dia gitu, nyimpang jauh lo, bocor halus gitu. Dikeluarin tuh tasnya dia, jadi di dalam keril dia itu dia masih punya tas kecil, yang mana tas kecil itu isinya kamusnya dia itu, soal-soal buat pelajaran dia di kampus. Nih gue lagi ngerjain ini nih bang, skripsi. Dia udah langsung tidurannya tengkurap gitu, langsung gelar buku. Gue mau masak air udah depan kompor tuh, nunggu mendidih buat masak kopi sama pop mie. Gue iris-iris sama sosis lah tuh, nah bukannya sosis mentah yang matang tuh, yang 1000-an tuh bang. Gue beli banyak tuh, setoples. Nah itu ngobrol-ngobrol sembari tiduran dia tengkurap sembari ngerjain soal. Ini bang, skripsi gue begini-gini. Emang gue butuh apa, suasana yang fresh lah gitu. Kalau di rumah gue buntu, otak gue udah banyakan orang di rumah gue gitu kan, udah rame, udah bising gitu. Ya untungnya pas gue ketemu lu gitu, ya gue juga intinya senang juga gitu, pas banget momennya di saat gue lagi butuh teman buat pendakian, buat jauh dari rumah. Lu mau pendakian, udah gue ikut lah. Ya mungkin lu mau ke pantai atau ke laut juga gue ngikut, kalau emang lagi pas ketemu begitu momennya lagi tepat gitu kan. Kebetulan momennya lagi tepat, gue emang butuh refreshing, ketemu lu mau naik gunung ya, makanya alhamdulillah banget gitu, kata dia gitu kan. Udah dia sembari belajar, sedikit bertanya juga sih sama gue soal pelajaran itu, cuman kan gue nggak banyak tahu ya kan, karena gue kan nggak kuliah gitu kan. Nah nggak lama ngobrol-ngobrol, dia nggak tahu masih kepikiran, sugesti dia masih kepikiran sama yang ranger yang bawa mayat ini bang. Itu tau dia gambar, tau gak lo, di buku itunya dia tuh, di buku tulisnya dia ngegambar, itu gambar orang bapak tua lah gitu ya, setengah baya, dia gambar itu gendong keril gede, sembari tuh di dalam keril itu gendong orang, bawa keril gede tapi di dalamnya itu bawa orang, digambarin. Dan posisi lehernya sama persis yang gue lihat berdua sama dia di kisah nyatanya. Itu cewek palanya begini bang, keadaan mata merem. Makanya Cil, sini dah lo lihat. Gue keplak tuh di dalam tenda, apa yang lo gambar nih? Kebetulan kita satu tenda tuh. Apa yang lo gambar nih? Ini orang yang tadi kita temuin di pos buntut lutung bang. Nah di situ gue langsung merinding bang, bener-bener percis banget, percis. Jadi turun air hujannya aja digambar sama dia, turun air hujan, sama itu semua kegelapan tuh, awan-awan gelap gitu dicoret-coret begitu, jadi kayak posisi bener-bener gelap gitu. Ya kita temuin itu kan udah gelap, udah sore. Saat kita ketemu posisi 4 orang itu, anjir kok bisa sama gitu ya. Itu gue langsung merinding gitu. Lama-lama nih gue denger suara dia menggigil bang. Nah, ini bocah ngapa? Gue bilang, gue langsung gue taruh HP gue di tenda, gue
kan dia posisi miring nih, goyang-goyangin badannya. Nge, lu ngapa? Hei lu ngapa? Dia berbalik, celentang, itu muka udah biru bang. Jadi si Tera nih mukanya udah langsung gimana sih? Udah bukan dia gitu, udah biru, muka udah biru. Itu pas gue buka bang, sleting selimutnya tuh, itu tangannya udah biru bang, kukunya udah pada biru. Oke. Wah, gue bilang, lu ngapa? Fer, lu ngapa bangun? Gue langsung tekep kan tangannya, gue usap-usap, lu ngapa? Itu dingin banget. Ya, gue udah ngeri ya kan. Nih, gue langsung pikiran gue kemana-mana nih. Imbas yang tadi sore nih, yang dia lihat di pos buntut lutung, sosok perempuan yang di dalam keril. Jelas-jelas itu mayat, cuman gue tutupin ke dia, paling hipo, gue bilang gitu dari awal. Cuman nih, imbasnya jadi kayak gini nih, gue bilang, dia kepikiran jadi begini. Gue dingin, kata dia. Itu udah biru semua, bibirnya udah biru semua. Gue panik ya kan, gue buka tuh selimutnya, gue masuk ke badannya tuh. Jaket gue buka, selimut dia gue buka, jaket gue nih satu jaket buat nih apa ngurubin badan dia sama gue lah gitu ya, buat nyarungin badan dia sama gue. Terus satu selimutnya itu gue pakai buat berdua. Udah gue pelukannya itu sama dia. Transfer hawa badan ya? Iya, aura inilah panas kita gitu kan. Jadi biar anget lah gitu kan, biar gerah gitu kan. Kan makin di tempat kayak begitu kan, tempat ketutup begini makin ini kan uap panas. Transfer hawa panas. Iya, nah dari situ bang, gue bilang tuh sama dia tuh, udah ada pada depan deh tuh, gue ngerangkul dia. Per, tahan, gue bilang gitu. Lu bisa pulang, udah lu pulang sama gue, pulang besok pagi lu pulang sama gue. Semangat. Ini semua lu yang mau, gue bilang gitu. Semangat Per, semangat. Lu jangan kayak gini sama gue bilang. Lu kenal gue nggak sehari 2 hari, gue bilang. Ayo Per, semua sembari gue lus belakangnya karena gue rangkul gitu kan, gue usap-usap, gue biar panas gitu kan. Bajunya tuh gue usap-usap, jaket dia gue buka kan, gue usap-usap, cuman gue selimutin jaket gue doang. Terus gue masuk ke selimutnya dia tuh berdua. Ayo Per, semangat, gue bilang. Lu bisa, ntar pagi lu pulang sama gue, lu pulang, gue bilang. Makanya lu kalau sarapan yang banyak, makan yang banyak, gue bilang gitu kan. Kalau ditawarin yang bener lo, gue bilang gitu kan. Ayo, itu dia nggak ngomong udah. Dia posisi palanya dia nih, mukanya dia udah ada di leher gue. Ya gue udah kehilangan akal sih tuh bang. Gue udah sempat mikir, pikiran gue udah buntu di situ, gue udah khawatir. Masa gue sama kayak yang tadi sore gitu kan. Di salah satu temen gue ditanduk sama ranger gitu, ditopang sama ranger, yang mana gue bawa nama dia doang. Pulang dari sini gue bawa nama, gue nggak mau kejadian kayak gitu. Nah itu gue usap, terus gue kasih semangat, gue doktrin lah ya. Ada selang berapa jam dia mulai batuk bang. Bang, gue seret banget pergi gue air. Gua buru-buru keluar, gua buka selimut, gua ambil tuh, gua tuangin air yang dipanci tuh, di nesting tuh. Itu udah dingin gitu. Orang kalau lu masak air mendidih pun paling hitungan menit dingin kalau di gunung. Tuh gua tuang di gelas cangkir gua tuh, di mug gua bangunin dia, minum lu, gua bilang gitu kan. Nah, setelah dia minum air dingin itu, air setengah panci itu langsung gua panasin. Minum sedikit, yang penting asal ada basah dulu tenggorokan dia, minum sedikit, terus gue masak air tuh, masih ada setengah tuh di nesting, gue masak sampai mendidih, baru gue bikin teh di situ. Nih lo minum teh tawar, karena gue nggak bawa teh tubruk tuh, gue yang gue bawa tuh teh sariwangi, teh celup, itu gue sobek, jadi teh tubruk. Nah situ gue aduk, gue bikin pahit, minum, gue bilang. Nah yang dia bilang apa? Gue baru kali ini ngerasain dingin kayak begini bang. Kagak lu bang, ini bukan lu, gue bilang. Lu pikiran lu lagi ngaco, emang lu dari awal katanya lu lagi berantakan, gue bilang gitu kan. Urusan lu lagi banyak, gue bilang. Udahlah lu kebawa suges lu, gue bilang gitu. Entah itu yang di mana, pokoknya ada salah satu hal yang lu bawa nih sampai ke atas, gue bilang. Jangan lu pikir macam-macam, gue nggak mau adanya kayak begini lagi. Lu, gue bilang, gue kenal lu udah lama, nggak sekali 2 kali gue kenal lu, nggak sehari 2 hari lah gitu. Ya bang, maafin gua. Itu udah mulai siuman tuh, dari biru tuh putih ya, bersih lagi gitu, biasa normal lagi. Di situ gue mulai lega, coba lihat jari-jari lu, gue buka kaos kaki lu. Nah pas dibuka kaos kakinya, baru dibuka nih 1 lapis, dia pakai kaos kaki 2 lapis. Pas dibuka yang pertama nih, yang kedua gitu kan, dari yang pertama yang kedua, itu dia punya kuku kelingkingnya udah lepas. Tapi nggak berasa perih karena hawa dingin lagi-lagi ya, itu udah lepas, udah copot kuku kelingking jarinya tuh udah lepas. Ya bang, kuku gue nggak ada, nyangkut di kaos kaki tuh. Itu sempat lucu-lucuan di situ. Udah tenang aja, di sini masih nggak berasa perih. Paling besok lu di bawah, gue bilang, di kandang batu atau di kandang badak lu ngerasa perih, gue bilang. Cuman nanti di jalur bawah mah ada air panas, lu rendemnya di jalur air curug tuh, curug air panas, gue bilang. Iya bang, gue bilang. Itu kan air panasnya kan mengandung belerang tuh kan, gue bilang.
ya buat ngilangin rasa ngilu jari lu lah, gue bilang gitu kan, biar nggak cantangan. Iya bang, ada deh. Itu copot, real copot, pas dia narik kaos kaki yang terakhir tuh copot, nyangkut di dalam kaos kaki kuku kelingkingnya. Ya mungkin karena yang pas bekunya itu kali membiru itu jadi pada lepas kukunya, jadi tepok. Ngobrol-ngobrol jadi lucuan. Nah itu istirahat deh tuh full, bener-bener real kita istirahat sampai nunggu pagi bang. Nah itu kita dari pagi itu dia coba keluar, terus dia minum teh di luar, dia teriak-teriak, bang bangunlah, udah jam 7:30 nih kata dia gitu kan. Oke bangun, gue bilang. Emang lagi-lagi tujuan gue nggak macam-macam di gunung, cuman buat nikmatin doang gitu kan. Udah lama nggak naik gunung saat itu, jadi gue nggak butuh sunrise, sunset, gue nggak butuh dah. Pokoknya gue ada di gunung aja gitu kan. Gue ngecamp di gunung. Bangun 7:30, udah siang, dia teriak-teriak tuh si Vera, bang bangunlah, lo mau ngopi apa mau nyusu? Ini gue udah minum teh, lu keluar dong. Di luar tenda tuh dia udah ngeliat pemandangan, lihat orang-orang gitu kan, lihat temen apa segala macam yang ada di situ. Iya gue keluar nih, gue baru, emang jujur gue baru bangun 7:30, gue keluar tuh air udah masih panas-panasnya tuh. Lu mau kopi apa susu? Ada dengan, ya udah terserah lu bikin apa aja, kalau bisa sih kopi hitam aja. Gue kalau baru bangun tidur gini dibikin model kopi hitam, dibikinin roti tuh. Kalau lo bawa roti tawar, biasanya kalau roti tawar setahu gue ya, lo di SK tuh di gunung lah, gunung manapun mungkin kalau dingin ya, itu beku tuh roti keras, alot, jadi alot gitu kan. Makaninnya udah ceburinnya di kopi dah tuh biar tambah empuk. Nah ngobrol-ngobrol ada waktu sejaman lah kurang lebih tuh makan waktu. Gue prepare, udahlah kita langsung aja ya, ngapain sih lama-lama, yang penting udah ngerasain di sini nih bermalam di gunung gitu kan. Ya udah lu beresin aja bang, nanti gue yang rapihin, kata yang nyusunin di keril. Udah tuh gue kerja sama, gue yang bongkar, dia ngerapihin, ngeluarin alat-alat di dalam lah, barang-barang, lipetin sama dia segala macam, matras segala macam. Nah udah tertata rapi tuh dari keril dia sama keril gue. Udah nih Per, lanjut. Ayo bang, lanjut aja. Kayaknya di atas rame tuh, maksudnya di puncak gede tuh. Ya udah yuk. Nah itu udah seneng tuh di situ, sempat nyanyi-nyanyi, canda-canda mau gua kan. Dari SK itu kan ke gede kan jalannya kan anak tangga mulu, banyak kan tuh awalnya tuh kan batu-batu gitu. Terus ke dalamnya makin parah deh tuh, batu-batu gede-gede kan penghalang jalur kita. Sedikit ngepush lah jalurnya. Tap, nyampe deh tuh. Kita makan waktu kurang lebih setengah jam atau 1 jaman, nyampe lah di puncak gede. Nah di situ kita canda tawa, kita share sama teman-teman yang ada di situ di puncak gede. Nah nggak lama lah, selang setengah jam kita langsung turun bang. Turun dari situ, nongkrong di atas sebentar, setengah jam lah kurang lebih. Itu pun nggak ada kali setengah jam. Tuh kita turun, biasa tuh bebatu pasir kan, jalur gede. Terus gitu sampai kita ketemu di jalur kandang badak. Setelah sampai keluar di kandang badak, kita udah mulai plong deh tuh beban kita. Alhamdulillah dalam arti ini udah dekat sama perkotaan, perkampungan gitu kan, udah dekat ke bawah gitu kan, jadi udah ngerasa aman di situ. Nah itu udah kayak pasar tuh bang, tenda yang mungkin entah dari semalam atau dari kapan gitu ya, itu udah banyak tenda di situ. Nah itu kita turun masih aja dikasih hujan bang. Turun dikasih hujan, gua prepare tuh gerimis, prepare di SK, bongkar tenda segala macam, prepare tuh. Sampai di gede itu gerimis semua, gerimis campur ya kabut gitu lah, jadi basah kabut sama basah gerimis deres gitu. Terus turun makin gede hujan bang, tapi gue berdua frontal nih, kagak pakai ponco ada tapi gue nggak pakai lagi gitu, gue nggak manfaatin karena udah arah pulang. Nah itu sampainya kita ngelewatin tanjakan setan terus ke kandang badak, udah plong dan nih beban gue, dalam arti udah nggak terlalu inilah gue bawa si Vera ini gitu, udah ngerasa nyaman lah, udah ada di kandang badak. Nah di situ kita ngobrol sebentar, terus cuap, lu mau makannya ntar aja di air panas kan, ada tuh sebelah pojok tuh, kalau pas turun sebelah kiri shelter tuh ada lahan kecil tuh. Oh iya, gue bilang mau di situ. Lu bener yakin nggak masih kuat nahan lapar, nggak kelaparan? Nggak, udah di situ aja bang. Oke. Nah udah lanjutin turun. Kita cuman minum secangkir kopi tuh berdua, joinan 1 gelas di kandang badak, lanjutin turun. Itu kopi juga gelasnya nggak gue cuci tuh, langsung gue gantungin aja gitu kan. Nah turun sampailah di kandang batu, di pos kandang batu itu bawah dikit kan langsung tuh jalur air panasnya tuh pemandian. Nah gue melipir sebelah kiri ada space kecil tuh,
kemungkinan besar buat masang satu tenda aja memuat tuh kalau tenda kapasitas sedang gitu, bisa di situ. Cuman gue nggak masang tenda, keluarin alat-alat, gue masak di situ, makan besar deh tuh terakhir di situ. Kita makan di sini nih, iya bang sini aja. Cuman gue mau melipir dulu ke bawah, gue mau cuci kaki dulu, ngerendamin kaki, takut kenapa-napa nih, takut infeksi gitu deh. Ya udah, dia ngerendamin kaki, buka sepatu segala macem, gulung celananya, karena pakai celana trek kita, celana panjang. Udah gue masak tuh di situ sibuk sampai dia naik lagi ke situ nyamperin gue, terus kita makan. Udah makan, ya udah ya bang, dia nyamperin gue makan, bang dipercepat aja kata dia gitu kan, karena waktu nih gue demen nih, ini baru lo nggak kayak dia sekarang semalam gue bilang gitu kan. Udah kita ketawa-tawa lucu-lucuan berangkat dah. Cuman gue jujur bang, gue yakin masih gue penasaran. Nah pas kita ngelewatin tuh jalur air panas yang namanya, kalau teman-teman pendaki pasti tahu jalur air panas itu kayak gimana gitu. Itu nguji nyali kalau buat gue. Nah yang gue 2008 talinya masih kayak gitu. Iya, itu masih sling, tali sling itu udah pada karat sih, lagi-lagi. Cuman yang masih sling, kalau tali-tali buat di dalam sling ya, kabel sling itu kan ada jalur tali tuh. Itu nggak banyak bang, nggak sampai bawah gitu, nggak kayak sekarang. Nah itu kan jalurnya langsung jurang itu kan, jalur tebing air panas itu. Nah itu yang gue kangenin. Keluar dari situ pas curam tuh bang, batu-batu curam. Keluar dari situ kan ada pos apa di situ tuh ya, di bawah. Selama tuh. Yang air panas lama tuh, yang di bawah pos tuh. Lamanya tuh. Pos lamanya turun ke situ. Itu gue ngeliat satu cewek pakai celana lepis yang udah potongan bang, udah buntung. Itu lagi madep ke hutan bang, ke bawah. Yang kalau kita dari arah Gunung Gede nih mau naik, kalau baru naik ya, kan sebelum jalur air panas dong, itu udah basah tuh jalur tuh, jalan udah basah sama aliran dari air terjun air panas itu. Nah itu pos lama tuh kan, pos lama air terjun. Kalau kita jalan, itu lu ke sono udah jurang air panas tuh bang. Itu lu lagi memandangin pemandangan pohon-pohon di depan itu. Cewek itu? Jadi mandepnya belakang bang. Cewek pakai celana potongan celana lepis, buntung, itu bawa keril, lagi mandep belakang sono. Nah disitulah gue terus kejar Rara. Maksud gue mau ngomong nih, Ra, tuh cewek kayak gue pernah kenal tapi di mana gitu. Lu tadi lihat gak mukanya? Gue mau nanya gitu, cuman nggak keburu karena dia udah jalan terus nih. Ayo bang Kancil, ayo gitu. Akhirnya gue kejar terus sampai gue berhadapan ketemu di pos Payancangan. Itu baru duduk bareng, ngeres bareng di Payancangan. Sebelum ngepur tuh. Itu pos terakhir buat gue tuh, udah bebas dari situ kan. Kalau ke bawah ke kiri tuh jalur air panas, jalur air terjun. Nah, gue ngeres di Payancangan. Di situ baru duduk bareng gue sama Rara. Tuh gue lagi sepanjang jalan tuh gue ngejar dia nyemilin seres. Seres masih ada tuh setengah tuh di kantong plastik, gue cemilin seres sampai ketemu dia di Payancangan. Lama lu. Nah akhirnya udah nongkrong bareng, duduk bareng, gue ngerokok, gue kasih dia seres. Udah deket Ra, jangan buru-buru, ntar dikit lagi jembatan kayu, gue bilang gitu kan. Dulu masih kayu tuh, jarang ada beton tuh, jembatan kayu, kapan gitu kan. Ya udah nyantai ya bang, udah sampai sini, udah banyak orang nih yang pada wisata ke air terjun tuh kan. Udah akhirnya nggak lama tuh di situ tuh, habis rokok sebatang gue jalan, keingetan tuh gue, cuman nggak ngomong sama Rara. Itu cewek yang gue temuin di pos lama air terjun tuh, Curug Panas itu cewek kayak yang dibawa sama ranger di dalam carrier yang udah meninggal. Oke. Turunlah gue. Jadi di 2008 itu ketika lo turun keluar di pos Simaksi, nggak banyak yang ngeres di situ dulu. Paling ngeres cuma nunggu rombongan tuh kalau pasukannya masih ada di dalam. Nah nanti selebihnya lo bersih-bersih di situ tuh di kantor. Kantor TNDP. Kantor TNDP. Okay. Nah, gue pada ngumpul di situ sama Rara berdua. Ra, ngeres dulu Ra, beli teh anget Ra. Kan ada warung tuh di tempat Simaksi tuh, pos Simaksi. Di bawah aja bang lah, gue sekalian mau bersih-bersih nih, mau salin kata dia. Kan ada toilet juga kalau di kantor kan, TNGP itu. Nah akhirnya terus kita push ke situ, melipir lebih ke kiri tuh, motong jalan. Pas ketemu pos itu, gue ngeliat di samping musola tuh mading bang, segede itu yang gue liat tuh foto kayak yang gue liat cewek diri di jalur pos lama di tempat air panas. Yang lu tegur itu? Iya, yang dia madep ke hutan tuh. Oke. Ra, sini. Kagak denger. Ra, gue bilang. Nah baru dia nengok. Nggak bang, gue lagi beli gorengan nih. Sini, gue bilang gitu. Dibawa tuh gorengan seplastik ke dia. Pas dia samperin sembari makan gorengan. Ini kayak cewek yang dibawa di keril ya bang.
katanya gitu. Gue belum ngomong, tapi dia udah langsung nebak duluan. Kayak cewek yang dibawa di dalam keril bang, di gemblok di dalam keril, yang di pos buntut lutung, itu yang gue mau omongin. Gue bilang gitu kan, ini cewek yang tadi ketemu di jalur air panas di pos lama, yang pertama lu tegur dia nggak nengok, kedua gue negor dia, gue nengok. Oke. Pas gue yang negor nih, dia nengok. Gue bilang, itu gue inget gue mau ngomong sama lu sampai di pencangan pun gue lupa. Gue bilang gitu kan, ini ceweknya Ra, mukanya. Gue baca di mading itu di bawahnya, di pas foto tuh ada tulisannya tuh di bawah, ada kertas gitu selembaran yang udah digunting, itu ada tulisan. Dia ternyata pendaki dari Jakarta yang udah 2 hari hilang. Oke. Nah, ketika gue lagi baca di mading itu, lagi ngeliat tuh foto si korban, gue nanya nih sama ya apa sih namanya, bukan ranger atau akang-akang, pokoknya petugas di kantor itu, pakai seragam sih dia. Punten, ini fotonya kenapa ditaruh mading? Ini korban kenapa? Nyasar, hilang atau gimana? Udah meninggal, baru kemarin turun katanya. Udah ditemuin, dia korban yang 2 hari hilang dari rombongannya saat pendakian ke gunung ini. Baru kemarin sore jasadnya ditemukan sama ranger. Lewat jalur mana? Gue bilang gitu, gue langsung kaget itu. Sama bang, gue bukan nemenin, gue pas tanya jawab begitu sama orang kantor itu, gue sampai deg-degan. Langsung pas dia bilang udah 2 hari hilang dan udah ditemukan, baru turun kemarin sore sama 2 ranger dari jalur Putri. Itu keadaan si korban udah meninggal dunia. Tuh pas gue bilang, kapan baru kemarin sore? Iya Kang, baru kemarin sore, kata dia gitu kan. Nah si Vera ini langsung ngemot di saat gue lagi nanya begitu, lewat jalur Putri ya turunnya ya? Evakuasi dari Putri ya? Iya teh, kata penjaganya. Dia pendakian dari komunitas Jakarta, cuman lewat di luar jalur, cuman dia nerabas dari jalur lain gitu kan, dari Salabintana. Jadi dia nih, jadi dia si korban ini sama teman-temannya rombongan kagak pakai simaksi, dia nerabas dari Salbin. Oke, ilegal berarti. Zaman itu kan masih bisa dibilang masih mudah lah buat hal-hal kayak gitu. Gue juga pernah ngalamin. Cuman entah kenapa bisa sampai adanya korban, apa dari teman-temannya yang lalai atau gimana, gue nggak ngerti, walau alam lah. Di situ gue nggak perlu banyak cerita, cuman pada intinya sore itu terus jasadnya korbannya udah ditemukan tapi meninggal dunia. Nah ditanya sama si Vera nih temen gue, langsung dipotong omongan gue sama si Akang, lewat jalur Putri ya? Betul teh, saya kemarin sore jam kisaran 6:30 Kang, itu di pos buntut lutung kehujanan. Saya lagi canda berdua nih sama senior saya. Itu saya ngelihat 4 orang turun, yang 1 duluan, lebih jauh dari orang ketiga. Itu nangis, saya tegur nggak jawab. Nah orang kedua sempat jawab, katanya habis evakuasi, habis nolong temen gitu kan. Nah nggak lama dia pamit permisi ngejar temen yang nangis. Itu tadi temennya nangis, saya sempat bilang gitu. Nah ini si akang-akang ini datang dengan posisi salah satunya gemblok keril gede. Saya panik, Kang, di situ ngelihat yang bawa keril ini, ternyata yang di dalam keril ini isinya perempuan. 1 korban nih cewek. Pas saya tegesin sama senior saya di center, itu palanya langsung begitu, langsung lemes kayak orang udah meninggal. Jangan-jangan yang itu, soalnya kayaknya ini nih gambarnya nih, fotonya yang di mading. Nah langsung tuh si Vera nyolek gue, bener ya Bang, ini fotonya, ini dia Ra yang tadi ketemu di jalur pos lama. Situ pas dibahas sama Rara begitu, Mamang nyimak ya, gue langsung bilang kronologi kejadian seperti apa. Ya lagi-lagi Mamang ngelurusin seperti itu doang. Sepengetahuan Mamang, dapat laporan dari tim mereka, beberapa rombongan mereka sama orang-orang tua mereka yang udah dikabarin yang di Jakarta. Jadi beberapa rombongan pemuda ini lewatnya terabas, lewat jalur Salabintana ilegal tanpa adanya simaksi dan tanpa adanya laporan. Nah ya mungkin dari gua, pengalaman yang gue dapat sama si Vera ini temen gue, lagi-lagi cuman segitu aja kali Bang, karena menurut gue apa ya ini
untungnya lah gitu dari teman gue ini nggak terjadi apa-apa yang lebih dalam gitu, lebih parah, dan ini semua terjadi ya pure begitu aja di alam. Ya gue nggak sengaja ngelihat ranger lagi bawa evakuasi korban meninggal dunia di gunung tersebut. Oke, Bang Ajil, terima kasih banyak sebelumnya lu udah mau berbagi pengalaman lu, Bang ya. Iya, Bang Indra. Oke, Bang, gue mau nanya yang masalah ketika lu tidur di base camp nih, Bang. Lu kan sempat bermalam di base camp Gunung Putri itu. Dari pihak-pihak base camp memang nggak ada yang merepotkan bahwasannya ada pendaki yang hilang gitu. Ada nggak ada yang ngobrol-ngobrolin ketika lu di base camp gitu? Gue malah kagak tahu. Oke. Pagi yang pas gue tidur situ bangun pagi itu kita welcome aja. Ya mungkin gini Bang, kalau menurut gue yang namanya prosedur ya balik lagi ke prosedur gitu. Kalau mereka kan ranger situ ya, ya mungkin ketika pagi itu dia udah tahu atau malamnya dia udah tahu, ya cuman masa itu dia omongin ke teman-teman yang baru pendaki, ya kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Apalagi yang kita baru pada mau mulai pendakian kan nggak mungkin. Iya, jadi intinya ya lagi-lagi di keep yang masalah seperti itu. Gitu. Beda zaman sih Bang memang. Iya. Mungkin kalau zaman sekarang ketika ada hal-hal seperti itu mungkin pendakiannya dibatasin kali ya, umumnya gitu. Lebih difokuskan dari tim-tim SAR mencari korban yang hilang ya. Oke Bang Adil. Nah, kalau dari usia si perempuan ini nih, yang lu lihat gitu, kisaran berapa Bang? Masih ABG Bang, kisaran belasan, kayak masih ya 19-20 tahun gitu Bang. Masih muda ya? Iya, masih muda, masih belia. Nah, dia rombongannya Laut Salabintana. Nah, Bang Ajil, menurut informasi yang lo tahu, dia ketemunya di mana Bang? Ya kalau dari lagi-lagi yang gua ulas lebih dalam ya, singkat cerita dari si pengurus yang ada di sana, dia ada di Surken sebelah barat, Salabintana. Apaan itu? Buka dulu nak, buka dulu lihat, temen nakol, nakol. Udah iseng gua. Ya. Terus gimana tadi? Udah, lanjut ya. Oh, berarti dia ketemu di Surken Barat. Memang jalur Salabintana itu dari Surken Barat ya? Iya, jadi dekat puncak berarti. Dia dekat Surken. Dia naik dari Salbin nih dengan cara terabas, nggak pakai simaksi, nggak pakai laporan sama pihak berwajib yang ada di sana. Nah, cuman ditemukannya si korban ini ada di jalur Surken Barat itu, yang jalur Salbin juga yang mana? Oh, masih di jalur lintas Salbin ya? Iya. Dikit lagi Surken. Nah, di Surken daerah jalur barat. Oke Bang Ajil. Nah, gua di 2007 Bang. Lu 2008 ya? 2008. Gua di 2007 pernah lewat Salabintana. Itu gue ilegal juga. Emang nggak patut dicontoh sih. Cuman gue punya cerita nih. Ada beberapa cerita gua ngelewat jalur Salabintana di 2007. Nah, itu gua kan pos 3 itu pos Ciletik, pos terakhir tuh. Ciletik. Iya, pos terakhir. Berarti dia setelah pos Ciletik dong bilangnya. Iya, dia nggak jauh dari situ. Setelah pos ada percabangan nih. Setelah pos Ciletik ini ada percabangan antara ke Surakencana sama ke Gunung Guntur. Gunung Gemuruh. Betul, Gemuruh di situ, bukan Guntur, Gemuruh. Yang di sebelahnya itu kan ya Surken diapit dua. Iya, pokoknya di sebelah barat lah dia. Nah, itu di Salabintana itu di setelah pos Ciletik itu ada percabangan ya. Iya, memang. Dia di situ hilangnya mungkin ya. Iya, kalau buat titik temu sedetailnya ya gue walau alam nggak tahu. Cuman di area situ ya? Ya pokoknya di daerah situ. Emang gokil sih Salabintana jalurnya. Ampun Bang, gue itu lo di 2007 baru ngalamin jalur situ. Gue di 2000 udah di situ Bang. Ya gue sih perdana itu. 2007 itu perdana gue naik gunung ilegal, diajak sama senior gue bertiga. Itu gue lewat jalur situ. Ya kalau buat punya pengalaman juga di situ. Kalau buat sekarang mah ya gue ngomongnya ya jalur antik sebenarnya. Iya. Itu jalur yang paling gue angker nih. Dulu tuh ada jembatan gantung. Iya. 2007 itu kalau nggak salah gue lewat, jembatannya udah nggak bisa dilintasin. Masih utuh. Cuma tuh dia ada lambang tengkorak, nggak bisa dilintas. Ada itu ada. Iya. Nah, gue sempat juga di 2019 atau 2018 gitu. Gue lewat sana lagi, nah itu benar-benar udah putus. Jadi gue harus turun ke bawah dulu, baru naik lagi. Jembatannya udah putus, jembatan gantung tuh. Jembatan gantung. Gokil kan Salabintana. Gue juga naksir juga nih dan cerita-cerita Salabintana. Betul Bang, isu-isunya malah yang gue demen ya di zaman senior gue, yang gue dapat ini mah ya dari omongan senior gue. Di jalur Salbin ini kalau lo naik gunung lah atau terabas nih gitu, lo mau pendakian cuman mau lewat Salbin nih dengan cara biar nggak beli simaksi atau nggak laporan gitu ke pihak berwajib. Itu sugestinya katanya di situ identik dengan pasar setan Bang. Itu gua ngalamin tuh di pos 3 Ciletik ini, makanya di cerita gua 2007 gua punya cerita itu yang udah gua cintain juga di channel-channel lain. Oh iya, lu ada juga tuh cerita yang di situ Bang. Ketika gua pendakian di 2007 itu. Tapi bener tuh Bang ya. Emang gokil sih treknya. Sampai sekarang aja gua kan terakhir 2022 nih di tahun ini gua kemarin ke Gede. Gua dapat informasi dari teman gua nih mangkelin, dia bilang jalur Salbin ini udah nggak dibuka malah. Iya. Sekarang ini udah ditutup, udah nggak bisa dilintasin buat pendaki-pendaki.
nggak dikasih dah simaksi, kita bikin simaksi buat izin lintas jalur Selandia nggak bisa. Cuman kalau terabas lagi-lagi masih bisa kalau yang paham mah. Boleh, cuman buat orang-orang tertentu. Iya, yang paham. Situ kata informasi yang gue dapet sih seperti itu. Jadi buat teman-teman nih yang belum pernah ke Salah Bintana, buat sekarang-sekarang ini udah nggak bisa lewat sana. Udah nggak bisa. Nggak direkomendasiin atau nggak boleh buat orang-orang yang belum pernah ke sana. Betul. Gue dia merinding. Kangen sama Salbin. Iya, kalau gue sih masih insya Allah boleh gitu karena gue udah pernah satu. Ya gue kenal sama teman gue ini. Mungkin kita tinggal minta temenin aja sih. Betul. Oke, Bang Ajil, terima kasih banyak udah mau berbagi pengalaman lu. Bang, airnya di sana kalau. Siap, Bang. Abang mau minum, Bang? Udah, kita ambilin. Lanjut. Kita minum ya. Close dulu ya. Siap. Nah, buat teman-teman kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum pamit, gue juga mau mengucapkan buat teman-teman terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa juga bantu channel kita dengan cara subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Peter Sidik dan Bang Kancil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.